jinani illahi anta maksuda waliduka matluba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang guru hormati Kepala Desa Pengabuan Induk, yang saya hormati Kepala Desa Pengabuan Timur atau yang mewakili, dan saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sempat hadir di tengah-tengah kita sekalian ini selaku pemangku kebijakan di daerah kita. Salawat beriring salam senantiasa tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat fatwa, risalah dan perjuangan dari beliaulah hingga sampai saat ini kita bisa merasakan iman, Islam, tauhid dan makrifat di dalam diri kita. Bapak Ibu, anak-anak sulu, anak-anak torekat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, atau ketua-ketua majelis zikir dari Kabupaten Pali, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Madya Prabu Muli yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Harapan guru ke depan, jangan hanya sekedar ketua majelis zikir yang hadir, apalagi dalam kesempatan nanti pada saat kita akan mengadakan zikir akbar wilayah yang akan kita laksanakan di Desa Simbang Tais. Harapan guru seluruh pengamal Torekoh Naksabandia hadir dalam kesempatan itu. Kenapa? Karena pengajian kita mengutamakan adab daripada ilmu. Ada adab, ada ilmu. Hilang adab, hilang ilmu. Putus adab, putus ilmu. Tidak beradab, tidak berilmu. Dijadikan kita manusia yang sempurna dan beragamakan Islam itu untuk menjunjung tinggi adab. Kenapa seperti itu? Karena sudah saatnya sekarang anak-anak sufi itu muncul ke permukaan. Untuk apa? Untuk membantu perjuangan pemerintah sesuai amanah dari para silsilah, sesuai amanah para pendiri bangsa kita, dari mulai Bung Karno, Jenderal Sudirman. Mereka adalah pengamal-pengamal Toriko yang dengan tenaga, pikiran, bahkan mengorbankan darah demi satu kata, merdeka atau mati. Saat ini kita tidak harus mengorbankan untuk mengangkat senjata, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah untuk menyampaikan kepada, berzikir kepada Allah. Karena torekat itu sendiri adalah jalan. Torekat adalah jalan. Jalan seorang hamba untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Melalui apa? Melalui zikirullah. Ada kalimah lahir, ada kalimah batin. Mana kalimah lahirnya? Abdul dzikri falam anahu la ilaha illallah. Itu kalimah lahirnya. Kalimah batinnya adalah kalimah Allah, Allah. Apa kata Rasulullah? Satu patah kalimah la ilaha illallah yang tepat lafaz dan maknanya yang dituntut dari ahlinya, satu patah bisa menggugurkan 10 dosa. Artinya apa? Menggugurkan 10 sifat buruk dari dalam diri kita. Kenapa? Karena diri kita ada diri yang lahir dan ada diri yang batin. Diri yang lahir dikatakan jasad manusia yang dijadikan dari tanah.
namun proses penciptaannya melalui ibu dan bapak kita. Diri kita yang batin berasal dari Allah, yang wajib mutlak harus bisa kembali kepada Allah sesuai dengan perintahnya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana sih diri yang batin itu yang berasal dari Allah? Yang dijelaskan, setelah kusempurnakan kejadiannya 4 bulan 10 hari di dalam rahim seorang ibu, barulah kutiupkan ruhku, kata Allah. Setelah jasad sempurna di dalam rahim seorang ibu 4 bulan 10 hari, baru ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia. Itulah diri kita yang batin, yang berasal dari Allah. Apa isinya? Adalah sifat Allah, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Apa itu kodrat? Kekuatan. Irodat, pengenalan. Ilmu, diberikan akal dan pikiran. Hayat, hidup. Sama, bisa mendengar. Kalam, bisa berkata-kata. Basar, bisa melihat. Semua itu adalah sifat ma'ani Allah yang dititipkan dalam diri manusia, namanya ruh manusia. Berarti tidak ada, bapak dan ibu murid sekalian, sifat iri, sifat dengki, sifat tamak, sifat rakus. Sifat siapa itu? Adalah sifat setan dan iblis. Apabila sifat itu masih ada di dalam diri kita, maka setan dan iblis masih tersemayam di dalam diri kita. Apabila kita bekerja dan berbuat dasarnya karena iri dan karena dengki, maka perbuatan yang kita lakukan itu, disitulah yang dikatakan perbuatan dosa. Maka tarekat mengajarkan ada kalimah lahir, ada kalimah batin, untuk menyucikan lahir dan untuk menyucikan yang batin. Karena yang batin ini terdapat 70.000 penyakit, sifat dengki, sifat tamak, sifat rakus, dan lain sebagainya. Maka harus disucikan dengan zikirullah. Setiap barang yang kotor, kata Rasulullah, ada alat pembersihnya. Kalau baju kita kotor, dicuci dengan deterjen, dengan rinso, dengan sabun, ya kan? Kalau badan kita yang kotor, apa alat mensucikannya? Dengan air. Menurut ilmu fikih, tandanya bersih, hilang warna, hilang rasa, dan hilang bau. Itu menurut ilmu fikih. Namun kalau hati kita yang kotor, apa alat untuk mensucikannya? Apa kata Rasulullah? Alat untuk membersihkan hati, li sakaratun qalbu dzikrullah. Alat mensucikan hati, ingat Allah. Bagaimana hati supaya bisa ingat Allah? Maka laksanakanlah perintah Allah di Al-Mujadalah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Inilah Bapak Dewan yang terhormat, yang sering disebut oleh pengamal tarekat, yang dikatakan baiat. Baiat itu melaksanakan perintah Allah di At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Melaksanakan rukun-rukun taubatan nasuha, sehingga subuh nanti akan dinaksabandikan melaksanakan perintah Allah di Al-Mujadalah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Baru dalam qalbi itu dipasangkan kalimat Allah supaya berzikir kepada Allah. Naik napas Allah, Allah, Allah. Turun napas Allah, Allah. Sesuai dengan perintah Allah di An-Nisa 103, Al-Imran 179. Fa'idha qadaytumus shalah fazkurullah qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila engkau telah selesai mengerjakan sholatmu, maka ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku di saat duduk, berdiri, dan berbaring. Artinya mutlak 1 kali 24 jam hati senantiasa berzikir kepada Allah. Baru jaminan Allah akan nyata kepada kita. Apa jaminannya? Ala bi zikrillahi tasma'inul qulub.
dengan ingat hati kepada Allah akan merasakan ketenangan. Inilah tujuan tarekat. Supaya apa? Supaya anak-anak Islam, orang-orang Islam di Indonesia ini hatinya berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena agama itu adalah alat. Alat untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah itu tidak bisa diraba dengan tangan, tidak bisa dirasa dengan lidah. Supaya bisa merasakan rasanya beserta Allah seperti apa? Harus dibersihkan diri kita tadi dari segala sifat-sifat kotor. Itulah kenapa diadakan majelis-majelis zikir sebagai wadah untuk kita senantiasa berwirid dan berzikir, mensucikan hati kita dari segala sifat-sifat majmumah. Jadi harapan guru ke depan untuk tanggal 14 di bulan 5, tanggal 14, 15 nanti seluruh pengamal Tarekat Naksabandia hadir dalam pelaksanaan zikir akbar. Untuk apa? Sekaligus mensosialisasikan bahwa perkumpulan pengajian Tarekat Naksabandia Indonesia di bawah Aswan Buya Syekh Muhammad Rashid Safendi telah disahkan oleh pemerintah pusat. Jadi dalam kesempatan malam hari ini kepada pemerintahan yang sempat hadir, mungkin perwakilan dari Bapak Kades, anggota DPRD selaku pemegang pemangku kebijakan negeri ini, tolong sosialisasikan, sampaikan dengan umat Islam yang ada di khususnya di Pengabuan, khususnya di Kabupaten Pali ini, supaya ya kan menyampaikan apa sih tarekat itu, supaya pengamal-pengamal tarekat ini ya kan tidak cenderung minder, karena sering terjadi ya kan keluhan-keluhan dari saudara villa kita ya kan bahwa di sana sini dikatakan aliran sesat, ajaran sesat. Kami seluruh pengamal tarekat Naksabandia di bawah Aswan Buya Syekh Muhammad Rashid Safendi tunduk dan patuh kepada pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi untuk itu mungkin tidak panjang lebar yang guru sampaikan, mungkin ini saja yang dapat guru sampaikan. Kurang lebih guru mohon maaf, kepada Allah guru mohon ampun. Guru akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zikir akbar wilayah. Ini ruang masjid, ini tempat khutbahnya, ini ruang masjid. Di dalam ini lebih kurang 200 bisa menampung. Ya, sudah itu di samping ini ada teras. Teras ini bisa dimuati oleh jemaah. Ya. Kemudian ini teras ini panjang, ya. Ini teras samping kiri, ini samping kanan, ya. Oke. Nah, ini teras samping juga, ini bisa dimuati jemaah. Dan ini tempat wudhunya.
itu kamar mandi atau WC. Di sini tempat anak-anak belajar Iqra. Mudah-mudahan bisa dipinjamkan ruangan ini untuk ganti pakaian para jemaah. Ya. Di sini bisa kita pasang terpal untuk penambahan. Ya. Di sini juga bisa dipasang terpal juga. Ini tempat wudhu, itu tempat beduk. Artinya bisa menampung untuk jamaah 700-an. Oke para saudara, ini kita cek tempat zikir akbar wilayah nanti. Kita sama-sama berdoa dan dukungan. Kemudian di sini juga bisa kita pasang, pasang terpal. Oke. Sini juga bisa kita pasang terpal.